Suatu hari, dia lagi tidur dan dia mimpi. Dia didatengin sama kambing betina warna hitam. Aku akan kabulkan asal kamu bunuh anak kambing yang ada di belakang rumahmu. Aku langsung bangun agak batuk tapi keluar darah, Kak. Astagfirullahaladzim. Kalau jin ibrit memang mulutnya berdarah, nggak tahu juga sih deh. Itu karena dia tuh darah hantu, darahnya keluar dari mulutnya. Allahu Akbar, kita tahan, jangan sampai dia nyerang, guys. Jangan sampai dia nyerang. Jin itu mana? Allah, Allah, Allah. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali ke Podcastis, podcast kisah mistis. Sebuah podcast misteri yang menceritakan kejadian-kejadian horor di dunia nyata maupun di dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue, Monica Rachel, dan juga praktisi supranatural favorite kita, Kak Mars Duwiri. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Nah, gimana nih? Kita udah lama banget ya gak ketemu ya. Udah sibuk apa nih? Mencari cuan Kerja ya. Kerja dong. Biar cepet kaya ya, gitu kan. Apalagi selain itu, selain kerja? Liburan. Oke, jadi ini ya, work hard, play hard ya. Iya kan? Ya, tapi nggak apa-apa kan cari uangnya kan karena kerja ya, dengan kerja gitu kan. Tapi tahu nggak, Kak, nggak semua orang kayak gitu loh. Ada orang yang mau cari cuannya pakai instan. Oh ya? Bikin perjanjian sama iblis. Pas banget nih, karena hari ini kita tuh mau ngomongin masalah bikin perjanjian sama iblis. Dapat kekayaan, dapat apapun yang diinginkan. Agak ngeri juga ya. Gimana nih aura-auranya tuh? Udah berasa belum, Kak? Wah, ini pembahasannya agak berat sih menurutku. Oh, Kalau udah ngomongin iblis, apalagi perjanjian dengan iblis itu lumayan berat ya konsekuensinya. gak main-main. main-main. Udah rasa-rasa merinding dikit ya. Jadi ini kan sebenarnya ceritanya dari thread reader nih, Kak. Dari kita tahu lah ya, thread readernya Simple Man. Ya, yang pernah ngomongin tentang KKN. Nah, hari ini kita akan ngebahas thread readernya yang ngomongin tentang orang di sebuah desa yang bikin perjanjian sama iblis. Oke. Jadi orang ini sebut aja namanya Pak Wanto. Pak Wanto ini adalah seorang kepala keluarga. Dia punya istri, dia punya 4 anak perempuan semua, dan dia kerja sebagai seorang petani. Jadi dia hari-harinya ngegarap sawah. Suatu hari, dia lagi tidur dan dia mimpi. Dia didatengin sama kambing betina warna hitam. Si kambing betinanya ini ngomong ke Pak Wanto di mimpinya kayak manusia biasa. Terus Pak Wanto bingung dong, apaan nih? Besoknya dia mimpi itu lagi sampai 7 hari berturut-turut. Makin bingung dong Pak Wanto. Dan yang lebih ya bingungnya lagi, istrinya Pak Wanto tiba-tiba hamil lagi. Hamil lagi. Dan Pak Wanto ini kayak udah kesempatannya dia. Yes, gue bisa dapat punya anak laki-laki. Akhirnya istrinya hamil, terus perutnya hitam. Nah itu yang bikin bingung. Kok perutnya hitam? Perutnya udah membesar gitu. Terus akhirnya ya udah, nggak apa-apa, ditunggu. Sampai akhirnya
si istrinya Pak Wanto ini melahirkan. Dia dibantu sama dukun beranak dan ternyata anaknya gede banget, nggak masuk akal. Oke. Terus kata dukun beranaknya, ini anak hasil hubungan dengan iblis. Ini gue banyak banget pertanyaan dari satu cerita ini. Kenapa Pak Wanto itu didatengin sama kambing hitam di mimpinya? Kambing betina hitam. Oke. Kalau ditanya kenapa, itu bisa banyak kemungkinan. Salah satunya karena dia betul-betul menginginkan satu hal dan dia sempat memikirkan hal tersebut. Gitu. Dia jadi kayak mungkin pernah terucap atau pernah terbayangkan di kepala dia yang kayak, duh gue pengen banget lagi punya ini, apa gue bikin aja ya gitu. Contoh kayak, aduh pengen banget punya uang banyak nih yang cepet, apa pakai cara gampang aja ya gitu. Pasti sempat ada terpikirkan berulang-ulang kali sampai akhirnya itu bisa terjadi gitu. Itu salah satu faktornya. Berarti Pak Wanto ini menginginkan anak laki-laki yang sampai sebegitunya, sampai kedengeran berarti ya, sampai didatengin. Mungkin, kemungkinan salah satu faktornya seperti itu. Tapi biasanya ketika seseorang menginginkan sesuatu sampai didatangin gitu, dia akan melakukan suatu hal yang memanggil juga pada akhirnya gitu. Entah mencari tahu tentang iblis itu seperti apa, entah mencari tahu tentang perjanjiannya seperti apa, seperti itu. Mungkin nggak sih dia didatengin sama si kambing hitam ini tuh karena mungkin dia sebelumnya pernah melakukan suatu kesalahan mungkin, atau dosa atau apa? Gini, gampangnya ya, tugasnya mereka tuh juga banyak loh gitu. Banyak juga orang-orang yang datang ke mereka. Nah, mereka akan lebih gampang, mereka tuh bukan kayak makhluk-makhluk biasa kayak kuntilanak, pocong yang datang kapan aja mereka mau untuk ngegangguin kita gitu. Mereka itu nggak datang seperti itu. Mereka datang ketika kita mencari, ketika kita memang membutuhkan gitu. Terfokus ke dia. Memang tujuan kita mau mencari dia. Itu baru mereka akan datang. Jadi mereka nggak datang kucuk-kucuk sendirian, kecuali ada hal yang memang dia inginkan dari kita. Contoh misalkan kayak misalkan ya, ada kayak permata atau apa barang yang suci atau sakral gitu yang ada di kita gitu. Baru mereka akan cari gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada, tergantung dengan hanya keinginan kita, biasanya pasti kita yang melakukan suatu hal supaya memanggil mereka untuk datang. Summoning gitu ya. Oke, dan aku mau tahu deh, kenapa yang datang tuh wujudnya kambing betina, kambing hitam betina? Kalau untuk perwujudan, semua makhluk itu bisa menyerupai apapun. Yang lebih gampang untuk manusia terima. Karena asalnya itu mereka jin yang tidak berbentuk gitu. Mereka berbentuk itu dengan apa yang diimajinasikan oleh kita. Apa yang lebih gampang diterima sama kita. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalkan menyerupai kambing hitam berarti itu iblis yang datang, atau bukan berarti kalau contohnya seperti itu sih. Jadi nggak selalu seperti itu. Mereka bisa menjelma menjadi apa aja yang mereka mau, yang gampang untuk kita terima dan gampang untuk kita percaya. Gitu. Berarti secara ini ya, intinya tuh memang Pak Wanto tuh bikin perjanjian berarti ya sama si iblis ini ya, sama si kambing betina ini. Nah, kalau baru dari mimpi, kalau baru datengin mimpi aja, berarti memang dari orang tersebut yang tidak yang memang tertarik gitu, yang memang mau untuk melakukan itu. Gitu loh. Oke. Itu bikin perjanjiannya lewat mana ya kalau gitu? Berarti kan dia yang nyamperin duluan. Kalau seperti itu misalkan ya, contoh nih, satu case, aku penasaran banget gitu, aku mau punya uang banyak, aku akhirnya mencari untuk buat perjanjian supaya itu menjadi satu hal yang mudah untuk aku dapatkan. Nah, ketika mereka sudah datang, ketika misalkan iblis ini sudah datang, baru nanti mereka akan menjelaskan persyaratannya apa, contohnya akan seperti apa,
apa yang harus aku lakukan dan aku harus mengikuti itu. Itu konsekuensinya apa? Mereka akan melihat dulu, mereka akan mencari tahu dulu, oh kita serius atau enggak, kita mau atau tidak gitu. Dan pasti kalau misalkan membuat perjanjian itu akan ada yang dikorbankan. Entah waktu itu udah pasti, karena harus fokus ke situ gitu, ke hal tersebut. Lalu pengorbanan bisa orang yang disayang, bisa nyawa, bisa harta, apa aja, tergantung apa yang diminta dan tergantung seberapa besarnya timbal baliknya. Okay, that's kind of scary. Jadi dia emang mencari itu mungkin dari pikirannya atau dia ada tempat-tempat tertentu kah? Nggak harus tempat tertentu sih, itu bisa saja dilakukan di mana saja, tergantung niat dari hatinya. Contoh kita dari rumah kita nggak ada tadinya tempat persemedian atau tempat kusyuk gitu untuk melakukan sakramen. Tapi kalau misalkan kita mau bikin di situ bisa aja, dimanapun bisa kalian lakukan sebenarnya. Oke. Nah sekarang nih aku juga agak tadi kan di bagian cerita aku cerita kalau si istrinya Pak Wanto ini hamil dan selama kehamilannya perutnya hitam. Itu kenapa bisa menghitam gitu Kak? Apakah mungkin iblisnya marah atau Pak Wanto melakukan suatu kesalahan kah atau? Oke. Kalau setauku nggak begitu juga sih. Karena biasanya apa yang mereka, misalkan aku minta anak gitu ya. Aku minta anak, ketika sudah dikasih itu dia akan ngasihnya semua berjalan dulu mulus sampai kita bikin suatu kesalahan. Sampai persyaratannya ada yang tidak kita penuhi atau kita melanggar perjanjian, seperti itu. Memang ketika tidak semua case berjalan dengan lurus gitu ya, prosesnya, kehamilannya, keinginannya berjalan dengan lurus, pasti akan ada aja masalah-masalahnya kayak gitu. Cuma kalau untuk di case ini perut menghitam itu kan banyak, ketika kehamilan banyak ya alasannya, dan menurutku sih enggak. Tapi mungkin juga itu bisa terjadi. Dan ini nih aku juga mau nanya nih yang masalah, katanya dukun beranaknya bilang kalau istrinya Pak Wanto itu berhubungan dengan iblis. Kayaknya Kamars fokus banget deh ini, pasti berat ya. Kalau kalian mau tahu jangan kemana-mana ya, tetap di podcast kisah mistis. Akhirnya si Pak Wanto ke belakang rumahnya dong. Besokan harinya dia gorok lehernya si kambing tersebut dan beneran dia jadi kaya banget. Bisnisnya sukses, uangnya banyak, hartanya melimpah. Suatu hari, dia lagi tidur dan dia mimpi. Dia didatengin sama kambing betina warna hitam. Hai semuanya, balik lagi ke podcast kisah mistis. Tadi kita kan lagi ini ya, tanya-tanya nih tentang si anaknya Pak Wanto itu kan keluarnya nggak masuk akal, pas lahir nggak masuk akal bentuknya. Dan menurut si dukun beranak, istrinya Pak Wanto itu berhubungan sama iblis. Bener nggak Kak? Oke. Banyak memang case-case yang terjadi kalau melakukan hubungan dengan iblis. Tapi itu bukan secara harfiah berhubungan gitu ya. Itu biasanya memang keinginannya untuk ada dua kemungkinan. Antara memang manusianya menginginkan sekali punya anak tapi padahal tidak bisa, akhirnya membuat perjanjian untuk memiliki anak, atau itu adalah salah satu dari akibat dari perjanjian. Misalkan yang kamu inginkan tuh mintanya uang, tetapi perlu ditukar dengan itu, seperti itu. Nah biasanya kalau anak-anak yang lahir dari persetubuhan dengan iblis ini atau berhubungan dengan iblis ini,
ada beberapa case yang kebanyakan sih mereka lahir dengan normal-normal aja, karena itu akan menjadi tanggung jawab, terutama akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya, bukan dari anaknya. Tapi memang akan ada perbedaannya, gitu. Perbedaannya bisa dari kemampuannya, bisa dari perwujudannya, bisa dari sikapnya, seperti itu. Jadi nggak akan selalu lahir tidak normal. Dan memang banyak case yang kalau kamu tanya betul atau tidak bisa berhubungan dengan iblis, betul. Tergantung dari perjanjiannya. Ngeri ya. Oke, nah karena si Pawanto ini udah gagal dapet punya anak laki-laki, akhirnya ya udahlah dia didatengin lagi Kak sama si kambing hitam betina tadi. Oke. Nah kambingnya nih datang, dia ngomong lagi sama Pak Wanto. Dia mau menjanjikan Pak Wanto kekayaan, harta yang melimpah, bisnis yang sukses, kemewahan. Pak Wanto mau dong, siapa yang nggak mau? Akhirnya si iblis pun bilang, si kambing hitam betina ini bilang, aku akan kabulkan asal kamu bunuh anak kambing yang ada di belakang rumahmu. Oke. Akhirnya si Pak Wanto ke belakang rumahnya dong. Besokan harinya dia gorok leher si kambing tersebut dan beneran dia jadi kaya banget. Dia bisnisnya sukses, uangnya banyak, hartanya melimpah. Aku mau tahu deh Kak, kenapa dia disuruh membunuh anak kambing? Kenapa dia suruh menggorok leher anak kambing untuk dapetin itu semua? Karena itu adalah hal yang dia pelihara, hal yang dia jaga, gitu. Dia tidak, dia sudah kehilangan anaknya, sudah diambil kembali, dan hal apa lagi sih yang bisa dikorbankan yang kemungkinan kita akan mempertimbangkan dengan sangat gitu, mau melakukan itu atau tidak. Gitu. Pengorbanannya harus setimpal biasanya kalau untuk perjanjian seperti itu, dan kayak apa yang diberikan itu bukan hanya sekali biasanya. Kalau bikin perjanjian dengan iblis itu akan berulang terus selama perjanjiannya berlangsung. Berarti dia sayang banget ya sama anak kambing itu ya, karena kan tadi dibilangnya setimpal. Ya pasti dijaga dong, dipelihara dari kecil pasti kan. Dikembangbiakan, pasti ada tujuannya apa. Nah, setelah dia kaya nih Kak nih, kita lanjut ceritanya. Setelah dia kaya, banyak banget hal yang terjadi. Apa? Banyak banget gangguan-gangguan yang terjadi. Di rumahnya jadi banyak bayangan hitam. Kayak keluarganya tuh kayak dihantui gitu loh, kayak diganggu sama sosok hitam ini. Dan gak jarang mereka juga lihat sosok yang menyerupai kambing warna hitam. Dan yang parahnya lagi, anak perempuan pertamanya ini yang paling sering diganggu. Oke. Ini siapa yang ganggu? Apakah ini kambing yang sama, iblis yang sama? Oke, gini. Mungkin aku jelaskan ya. Kalau misalkan kalian bikin perjanjian dengan iblis, itu kalian sudah akan menjalankan, kalian udah akan menjadi satu gitu loh sama mereka. Kalian udah menjadi satu sekutu. Jadi contohnya kayak misalkan di suatu kerajaan itu ada A yang paling berkuasa gitu ya. Nah, ketika kamu bikin perjanjian sama yang A, anak buahnya A ini, B, C sampai seterusnya itu akan menjadi sekutu kamu juga gitu. Nah, kenapa bisa di rumahnya banyak digangguan apa segala macam pada akhirnya? Karena kamu udah jadi sama kayak mereka. Menurut mereka itu si Pak Wanto dan keluarganya ini sudah menjadi sama dengan mereka gitu. Jadi mereka menganggap itu ya udah menjadi tempatnya mereka aja. Apa yang Pak Wanto punya, apa yang Pak Wanto miliki itu sudah menjadi bagian dari milik mereka juga. Seperti itu. Jadi Pak Wanto ini udah terjebak ya kasarannya sama perjanjian ini. Kalau menurutku bukan terjebak ya, memang pilihan dan dia memang memilih itu dan dia melakukan apa yang mereka persetujui. Bisa keluar dong berarti? Nggak bisa. Sekali kalian bikin perjanjian dengan iblis itu tidak akan pernah selesai. Karena perjanjian sama iblis itu selamanya, seumur kali, sehidup dan mati. Sekalipun kalian sudah mati, itu pasti akan ada fase perjanjian itu masih ada.
nggak bisa keluar sama sekali. Itu bahkan terus turun menurun dan seperti banyak. Pantesan karena keluarganya Pak Wanto tuh akhirnya mengalami banyak banget insiden yang berujung kematian setelah ini. Jadi anaknya tuh satu persatu meninggal, Kak. Dimulai dari yang paling kecil. Terus abis itu anak tengahnya, anak yang pertama, sampai akhirnya ke istri. Dan Pak Wanto tuh kayak yaudah masih ngotot, masih ada perjanjian sama si iblis ini, masih dia nggak mau berubah. Padahal tetangga-tetangganya tuh kayak akhirnya tahu kan, akhirnya mereka figure out dong kalau apa yang dilakukan sama Pak Wanto ini. Mereka udah ngasih tahu stop. Pak Wantonya nggak mau stop. Jadi apa mungkin dia bukannya nggak mau stop, apa karena dia nggak bisa stop? Ada dua kemungkinan. Karena memang masalahnya gini, orang yang sekalipun mereka mau, itu hanya akan menurunkan gitu loh. Itu akan melepaskan mereka dari bebannya, tetapi itu bisa terus-menerus turun ke keluarganya. Terus-terusan turun ke anak cucunya gitu loh. Itu tidak akan stop karena sekali ada perjanjian itu, secara garis keturunannya pun akan terikut. Tetap ya semuanya kena ya. Dan ada juga di cerita ini dibilang juga kalau Pak Wanto tuh akhirnya diancam untuk dibakar rumahnya sama warga. Kalau nggak, karena dia nggak berhenti kan. Barulah di situ Pak Wanto takut. Nah, itu akhirnya Pak Wanto beneran lepas dari perjanjian sama iblis itu kah atau enggak? Itu dia yang tadi aku bilang. Setauku ya, sekali sudah buat perjanjian itu tidak bisa lagi. Pasti akan ada dampaknya terus. Dan Pak Wanto ini juga dia baru menyerah setelah warga mau ngebakar rumahnya. Kenapa pas kemarin dia nggak mau berhenti, nggak nyerah, tapi pas warga bilang mereka mau bakar rumahnya, dia baru nyerah. Ada apa di rumahnya? Siapa yang nggak suka rumah mewah? Siapa yang nggak suka berkelimangan harta? Siapa yang mau kelepasan itu? Nggak ada kan? Oh, jadi rumahnya itu pride-nya dia ya. Dia sudah pernah hidup susah. Sama aja kayak manusia normal pada umumnya. Ketika udah susah terus sudah menjadi kaya, dari susah sudah menjadi kaya, pasti tidak mau kekayaannya hilang begitu saja dong. Jerih payahnya, dan pasti dia sudah merasa banyak hal yang sudah dikorbankan juga di situ. Masa mau tiba-tiba berhenti ketika orang suruh berhenti? Kan pasti akan banyak pertimbangannya. Oke, guys, ngeri banget ya tentang perjanjian sama iblis ini. Dan jangan khawatir karena sebentar lagi kita ada narasumber yang menceritakan orang yang dia tahu yang melakukan perjanjian sama iblis. Penasaran dong? Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis. Nah, tapi temen aku kayak udah pada di belakang. Dia tuh duduk gitu berbaris ke samping. Pas dipegang kepala aku, dicengkram kan. Aku langsung bangun agak batuk tapi keluar darah, Kak. Akhirnya si Pak Wanto ke belakang rumahnya dong. Besokan harinya dia gorok leher si kambing tersebut dan beneran dia jadi kaya banget. Bisnisnya sukses, uangnya banyak, hartanya melimpah. Halo semuanya, balik lagi ke Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, tadi kan kita udah janjiin ya kalau akan ada narasumber yang bercerita tentang perjanjian sama iblis. Nah, langsung aja kita panggil narasumbernya. Halo Sari. Halo. Halo Sari, apa kabar? Baik Kak. Sari katanya mau cerita tentang perjanjian dengan iblis ya? Iya Kak, aku mau cerita nih Kak. Boleh diceritakan? Iya, jadi gini Kak, jadi aku mau cerita.
Sebenarnya aku nggak ngerti sih Kak, kenapa pernah mimpi kayak gini gitu. Jadi mimpinya tuh waktu itu tengah nginap sekitar 2 mingguan di sana. Terus aku tuh lupa di hari keberapa pernah mimpi gini Kak. Aku mimpi ada di hutan kayak gelap gitu kan Kak. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di situ aja gitu. Terus di hutan gitu sebenarnya dijagain sama makhluk yang badannya agak besar rambutnya, berantakan, kayak ngajakin aku gitu loh Kak, kayak buat ikut. Tetapi entah kenapa aku nggak takut sih sama makhluk itu gitu. Dia sebenarnya ngajakinnya tuh karena di belakang ternyata ada teman-teman aku di situ gitu. Terus dalam hatinya aku heran dong, ngapain pada di situ. Terus kayak bengong aja, aku mikir makhluk ini ngomong-ngomong nggak jelas, tapi intinya dia ngajak ikut gitu Kak. Agak ngeri sih. Terus tiba-tiba aku kebangun sebentar gitu aja. Tapi Kak, aku mimpi aku tuh kayak gini. Mimpi aku tuh kayak gini itu terus-terusan gitu loh, kayak 3 kali atau 4 kali gitu. Didatangnya sama makhluk ini, bentuknya tuh sama gede, terus di hutan gitu. Kadang di pinggir sungai, kadang kayak di kebun, kayak diajak ikut terus, ayo lo ikut aku gitu. Terus yang aku bingung, pernah pas itu aku mimpi kayak ketemu sosok si besar ini, pokoknya diajak. Nah, tapi teman aku kayak udah pada di belakang, dia tuh duduk gitu berbaris ke samping. Pas dipegang kepala aku, dicengkramkan, aku langsung bangun agak batuk tapi keluar darah Kak. Aku langsung kayak takut banget, kenapa gitu loh, takut ada apa-apa. Makanya aku sempat cerita di sosial media gitu Kak. Itu ada solusinya gak sih Kak? Maksudnya kenapa aku bisa mimpi kayak gitu, artinya tuh apa ya Kak? Oh my god, Kak. Mirip banget gak sih sama cerita yang tadi? Yang dia dimimpiin, si bapak tadi dimimpiin, terus akhirnya diajak perjanjian setan, diajak perjanjian sama iblis. Apa jangan-jangan Sari juga diajak untuk bikin perjanjian sama iblis? Enggak. Kalau yang aku ini sih enggak gitu ya. Dia tuh itu bukan iblis, itu genderuwo yang mencoba untuk menarik dia, yang suka sama dia dan mau untuk dia ikut gitu. Jadi bukan untuk perjanjian apa dan segala macam gitu. Tapi karena makhluk ini, genderuwo ini suka sama dia, suka sama Sari dan ingin membawa gitu. Oke, tapi kenapa waktu dia dicengkram terus dia berusaha untuk kayak berontak, pas bangun kenapa dia batuk keluar darah? Karena menolak kan? Karena ada penolakan. Pasti emosi lah. Dan dia kan sudah memberikan energi yang cukup besar juga untuk melakukan hal itu gitu loh. Jadi ketika kita tuh pasti akan ada dampaknya kalau kita menolak makhluk apa yang diinginkan gitu. Entah badan jadinya sakit, entah meriang atau apa segala macam. Tapi beda dengan kalau kita menolak melakukan perjanjian dengan iblis. Seperti itu. Oke. Ngeri banget ya cerita hari ini, kita ngomongin tentang perjanjian iblis dan resiko-resikonya. Ini pesan ya buat kalian semua, kalau misalnya kalian pengen sesuatu, kekayaan, kebahagiaan, apapun itu, jangan pernah namanya bikin perjanjian sama iblis. Karena kekayaan, keinginan, dan kebahagiaan yang kalian akan dapatkan dari perjanjian sama iblis ini, semuanya semu, semuanya fana. Duh, ngeri banget ya. Dan jangan khawatir buat kalian yang juga punya cerita-cerita horor dan pengen kita bacain, gampang banget, kalian tinggal kirim cerita kalian ke Instagramnya Dance TV di @dance.tv. Nanti cerita yang paling mencekam akan kita bacain di episode yang selanjutnya. Dan buat kalian yang masih pengen lihat gue dan lihat terawang-terawangannya Kamars, jangan kemana-mana, tetap terus tonton podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Terima kasih Sari atas cerita hari ini. Sama Kak.